Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan kita untuk melanjutkan lintasan tajwid. Kita lihat di surah Al-Hajj ayat yang ke-11, kita jumpai kalimat khairun, lalu kata berikutnya itma'anna, dan fitnatun, berikutnya ada inqalaba. Bagaimana menyambung dua kata dalam dua kalimat ini, yaitu khairun dengan itma'anna dan fitnatun dengan inqalaba, ketika kita jumpai tanwin yang diikuti oleh hamzatul wasl, atau hakikatnya tanwin diikuti oleh huruf bersukun di kata berikutnya. Ada 4 kesalahan setidaknya yang akan kita bahas pada lintasan tajwid kali ini. Ini ayatnya surah Al-Hajj ayat yang ke-11, yang Allah mulai dengan wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, dan seterusnya. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi atau sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita adalah menghilangkan tanwin dari kata khairun dan fitnatun. Jadi khairun dan fitnatun yang berakhiran dengan tanwin, tanwinnya tidak dibaca. Tanwin itu adalah huruf nun bersukun yang diucapkan tapi tidak ditulis. Jika kita tidak membaca bunyi nun bersukun itu, berarti kita mengurangi satu huruf bersukun. Dan mengurangi huruf berarti mengubah kata. Seharusnya nun bersukun ini tetap harus dibaca. Dan dalam aturan, jika dua sukun berdampingan, sukun yang pertama di akhir kata dan sukun berikutnya di awal kata berikutnya, maka sukun yang pertama diberi harokat, kebanyakan harokatnya kasroh, bukan dihilangkan. Yang dimaksud dengan menghilangkan tanwin itu membaca khairun menjadi khairu, sehingga jika disambung dengan kata berikutnya khairu tama'anna bih, ini menghilangkan nun bersukun dari tanwin. Begitu juga fitnatun menjadi fitnatu, sehingga menjadi fitnatun qalab. Ini menghilangkan satu huruf dan mengubah struktur kalimat bahasa Arab, berubah arti, bahkan mungkin tidak masuk dalam kategori kaidah bahasa Arab yang benar. Yang kedua, nun bersukun atau nun sakinah dari tanwin kata khairun dan fitnatun terbaca menjadi double. Huruf nunnya justru 2. Kalau yang tadi nunnya hilang, yang ini nunnya jadi ganda. Double nun artinya nun bertasydid. Sebagian orang membaca khairun lalu dijumpai huruf nun yang mungkin dikasrohi, lalu dibaca khairunni. Ini menambah huruf nun, menambah huruf dalam suatu kata, dan tentu mengubah struktur kata dan struktur kalimat. Jadi salah jika membaca khairun itma'anna bih. Begitu juga di fitnatun inqalaba pun juga salah, karena mendouble huruf nun yang harusnya nunnya hanya 1. Ini yang kedua. Yang ketiga, nun sakinah, nun bersukun dari tanwin khairun dan fitnatun dibaca dengan harakat dhammah. Nunnya yang tadi bersukun khairun menjadi khairunu, jadi nun akhirnya menjadi dhammah, atau fitnatun menjadi fitnatunu, diberi harakat dhammah. Ini juga kurang tepat. Jadi kalau membaca khairun itma'anna disambung menjadi khairun utma'anna,
salah. Begitu juga fitnatun, jika dibaca menjadi fitnatun qalab ketika disambungkan, ini juga salah. Mungkin harokat yang salah juga adalah berharokat fathah. Khairuna misalnya, atau fitnatuna, ini juga salah. Yang keempat, hamzatul wasl, hamzah wasl di kata itma'anna dan inqalaba dibaca seperti kita memulai bacaan dari awal itma'anna dan awal inqalaba. Padahal kita bukan sedang membaca dari awal kata ini, namun kita telah menyambung dengan kata sebelumnya. Maka aturan yang berlaku adalah jika kita membaca bahasa Arabkah dalam sehari-hari atau membaca Al-Quran, lalu kita jumpai hamzatul wasl di tengah kalimat yang sedang kita baca, maka hamzatul wasl tidak boleh dibaca. Jadi dihilangkan dalam bacaan, namun wajib ditulis dalam tulisan. Sehingga membaca fitnatun inqalaba, jadi tetap fitnatun inqalaba dan khairun itma'anna bih, ini salah juga. Ini beberapa kesalahan yang juga kita jumpai dalam keseharian kita. Bagaimana cara bacanya? Khairun, jika kita tuliskan nun bersukunnya akan menjadi seperti ini. Khairun. Jadi sekarang terjadilah kasus pertemuan sukun di akhir kata dengan sukun di awal kata berikutnya. Sebagai pengetahuan dan wawasan untuk kita semuanya bahwa kata yang diawali dengan hamzatul wasl mulanya diawali dengan huruf bersukun. Jadi hamzatul wasl didatangkan ke sini, diimbuhkan di awal kata itu supaya kata yang dimulai dengan huruf bersukun dapat diucapkan oleh orang Arab. Maka diimbuhkanlah di depannya hamzatul wasl. Dan jika ketemu sukun dengan sukun berikutnya, jika kita jumpai huruf bersukun di akhir kata ketemu huruf bersukun di awal kata berikutnya, maka ini disebut dengan iltiqa as-sakinain. Iltiqa us-sakinain, pertemuan dua sukun, pertemuan huruf bersukun dengan huruf bersukun berikutnya, atau dua sukun bersanding, as-sakinanil multaqiyan. Sebagaimana tadi yang kita sudah singgung bahwa ketentuannya, kaidahnya, sukun yang pertama diberi harokat dan kebanyakan harokatnya kasrah. Di sini tempatnya diberi harokat kasrah. Maka kata khairun yang tadinya bersukun diubah menjadi nun berharokat kasrah. Sehingga kita baca khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih. Nun yang di kasrah ini adalah nun asli dalam kata khairun, yaitu nun bersukun dari tanwin. Begitu juga kaidahnya di kata fitnatun ketika disambung dengan kata inqalaba yang diawali dengan hamzatul wasl. Maka di sini sama kasusnya, ada kasus pertemuan dua sukun iltiqa us-sakinain, sehingga fitnatun yang nunnya bersukun ini diubah menjadi nun berharokat kasrah. Sukunnya diubah menjadi kasrah sehingga kita baca fitnatun qalab. Demikian. Jadi ini prakteknya membaca kata fitnatun inqalaba menjadi fitnatun qalab, atau khairun itma'anna kita baca khairun itma'anna bih. Demikian. Kita akan baca ayatnya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ Dzalika huwal khusranul mubin. Demikian, semoga bermanfaat dan membenahi bacaan kita semuanya, dan semoga Allah mudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.